Halo guys, ketemu kembali dengan saya di saluran YouTube channel. Fakta membuktikan banyak orang sukses, berhasil, ya baik dalam studinya, dalam karir, dalam bisnis, dalam apapun bidang yang ditekuninya. Salah satunya karena mereka semua memiliki keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking skills. Ya, Presiden Soekarno, ya, Anthony Robin, Mary Riana, Barack Obama, ya, banyak sekali para tokoh, ya, orang-orang terkenal. Mereka bisa sukses karena mereka punya keterampilan berbicara di depan umum. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Anda semua ingin sukses seperti mereka? Atau mungkin seperti saya, ya, paling tidak bisa berbagi tentang suatu hal untuk banyak orang lewat keterampilan berbicara di depan umum? Kalau iya, jawabannya silahkan bergabung dengan program yang luar biasa ini. Ya, terus tuning dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Siap? Satu tangan, yang dua tangan. Satu, kos kompak. Dua, tiga. Iya, tepuk tangan. Iya. Padahal tadi suruhnya bukan menghindar, cuma nangkep. Loh, kenapa menghindar semua? Ini berarti takut kena hukuman semua ini dulu ya. Takut kena hukuman semua ya. Ulangi. Saya bilang tangkap terusnya, tangkap aja, nggak perlu dilepas. Iya, siap ya. Makasih ya, makasih Pak ya, makasih sekali, konsentrasi Pak. Nggak ketemu ya? Oke, ya tepuk tangan dulu dengan Ibu. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Selamat pagi Indonesia. Selamat untuk kembali dengan saya, Andi Haidir. Selamat berjumpa dengan saya di saluran di mana kita bisa mencoba untuk berusaha mengoptimalkan sumber daya potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa mencapai kinerja prestasi yang terbaik yang kita wujudkan. Mengembangkan sumber daya manusia, membangun bangsa, untuk menciptakan masyarakat dunia yang lebih baik. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Saya Coach Andi Haidir. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu adalah bahwa
mulai saat ini ke depan nanti teman-teman bisa belajar bersama dengan saya untuk bagaimana caranya menjadi seorang public speaker, menjadi pembicara, menjadi presenter yang menyajikan sesuatu untuk disampaikan kepada audiens, bahkan untuk bisa menjadi seorang trainer atau coach, pelatih atau pembina. Ya. Jadi dari mulai sekarang jangan lupa gabung dengan channel saya ya, Coach Andi Haidir, untuk kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk hari esok yang lebih baik. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you for watching. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Bertemu kembali dengan saya Coach Andi Haidir. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking skills. Dan setelah mengikuti program pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu untuk tampil berbicara dengan penuh percaya diri dan mampu untuk mempengaruhi serta meyakinkan audiens atau khalayak yang hadir pada saat itu. Terus bergabung dengan program yang luar biasa ini dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Pembicara publik berpengaruh. Bagian 1. Pendahuluan, survei dan fakta. Survei membuktikan apa yang orang-orang takutkan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa berbicara di depan umum adalah ketakutan nomor 1 di antara kebanyakan orang, dibandingkan dengan ketinggian, ular, serangga, dan bahkan kematian. Hal ini disampaikan oleh Dr. Joseph Sommerville, President of Peak Communication Performance. Survei lainnya membuktikan bahwa dari 10 top phobias atau 10 ketakutan yang luar biasa yang dihadapi oleh manusia, nomor 1 diduduki oleh public speaking or stage fright yang memperoleh pencapaian 19%. Artinya, banyak sekali orang mengalami ketakutan bahkan fobia ketika harus tampil di depan panggung atau berbicara di depan umum. Ini adalah suatu angka yang sangat mengagetkan yang juga harus kita perhatikan ke depannya. Survei lainnya membuktikan statistik ketakutan berbicara di depan umum diperkirakan 5,3 juta orang Amerika menderita fobia sosial, dengan 74% menderita kecemasan berbicara. Survei lainnya membuktikan bahwa ketakutan berbicara di depan umum bisa mempengaruhi terhadap kenaikan upah atau gaji, dan kenaikan jabatan atau promosi. Artinya, dari survei ini, orang-orang yang memiliki keterampilan berbicara di depan umum bisa memiliki peluang lebih tinggi dalam kenaikan upah atau gaji maupun dalam kenaikan jabatan atau promosi, dibandingkan dengan orang-orang yang takut
atau bahkan tidak terampil berbicara di depan umum. Survei lainnya membuktikan bahwa lebih banyak wanita yang mengatakan bahwa mereka takut berbicara di depan umum dibandingkan pada pria. Jadi hal ini menunjukkan bahwa takut berbicara di depan umum bisa menyerang atau terjadi pada siapapun, baik itu pada pria, terlebih pada wanita. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Dilla yang berjudul Kecemasan dalam Public Speaking yang dimuat dalam Cakrawala volume ke-17 nomor 2 bulan September tahun 2017 menyebutkan bahwa speech anxiety, the fear associated with delivery speech, is an important issue for many people, yang diambil dari Minkowski tahun 1972 halaman 64. Ketika seorang diberi mandat, entah itu menjadi penceramah, presenter, atau penyaji makalah, mereka bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan baik dalam forum, dalam Bungin 2007 halaman 107, ceramah, simposium, maupun dalam diskusi panel, maka banyak kemungkinan yang dihadapi komunikator, seperti mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, berhadapan langsung dengan komunikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian peserta program pembelajaran ini, khusus untuk survei maupun penelitian, ini adalah berdasarkan informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber, dan sebagian besar Bapak Ibu bisa akses langsung, ya sesuai dengan kata kuncinya, keywords atau link yang kami berikan. Untuk kebenaran ya dan bukti yang lebih jauh, silahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mencari tahu atau membuktikannya sendiri. Ya, jadi buat saya informasi tentang survei dan juga bahkan di slide ini penelitian adalah informasi gambaran saja secara umum, bahwa begitu banyak orang, tidak hanya di Indonesia, ya bahkan di seluruh dunia, dan bisa terjadi pada pria maupun wanita, banyak sekali orang mengalami ketakutan berbicara di depan publik. Angka-angka yang ditampilkan tidak mengikat, silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian membuktikannya lebih lanjut jikalau memang ingin tahu lebih detail lagi ya. Dan buat saya informasi ini bertujuan utama adalah memberikan gambaran secara umum saja. Ya, jadi untuk kebenaran, validitas ya secara lebih detail dari informasi yang disampaikan, silahkan Bapak dan Ibu untuk mempelajarinya lebih lanjut. Survei yang lainnya membuktikan bahwa mengapa orang takut berbicara di depan umum atau di depan publik. Itu ternyata bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, takut akan kegagalan, tidak ada rasa percaya diri, traumatis pengalaman masa lalu, takut dinilai atau dihakimi oleh audiens, terlalu perfeksionis atau ingin sempurna, takut akan orang banyak, kurangnya persiapan, stres karena tekanan, bahkan ngeblank alias kosong pikirannya. Itulah banyak hal yang menyebabkan kenapa orang takut berbicara di depan umum atau di depan publik. Fakta menguatkan, sang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, adalah seorang public speaker atau pembicara publik yang luar biasa. Fakta menguatkan, Martin Luther King Jr. telah menginspirasi dunia dengan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Fakta menguatkan, Anthony Robbins, seorang world-class success coach, seorang pengusaha dan juga seorang motivator kelas dunia, telah membuktikan dirinya sukses, salah satunya karena kemampuan public speaking-nya yang sangat memukau audiens. Fakta menguatkan,
para tokoh terkenal di dunia, baik itu presiden, para pejabat, raja, dan bahkan para pengusaha dan artis terkenal. Mereka semua adalah public speaker atau pembicara publik yang memiliki keterampilan luar biasa dalam bidangnya, tetapi juga memiliki kemampuan dalam berorasi, berpidato, dan melakukan public speaking. Fakta menguatkan, Mary Riana, seorang pengusaha wanita dan penulis buku terkenal, adalah juga seorang public speaker yang berhasil karena keterampilan public speakingnya atau kemampuan berbicara di depan publiknya yang sangat baik. Dan fakta menguatkan, saya pribadi, Coach Andi Haidir, selama ini membangun karir saya adalah juga karena salah satu keterampilan yang saya miliki, keterampilan dalam berbicara di depan publik atau public speaking skills. Jadi Anda tidak sendiri, ada saya dan banyak fakta yang menguatkan bahwa dengan public speaking skill bisa meningkatkan baik studi kita, karir kita, bisnis, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Sampai bertemu di sesi atau kesempatan yang berikutnya. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Pembicara publik berpengaruh. Bagian 2. Pengertian, tipe, dan manfaat public speaking. What is speaking? Apa sih itu berbicara? Berbicara atau speaking di sini adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Pengertian public speaking menurut Webster's Third New International Dictionary, public speaking adalah the act of process of making speech in public atau proses berbicara di hadapan umum. The art of science of effective oral communications with an audience atau seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Tipe-tipe public speaking. Yang pertama, menginformasikan atau informatif. Untuk memberikan pengetahuan, to impart knowledge. Jadi sifatnya memberikan informasi yang perlu diketahui oleh audiens atau khalayak. Contohnya adalah menyampaikan pengumuman. Yang kedua, meyakinkan atau persuasif untuk mempengaruhi pendapat, to influence opinions. Jadi ini berguna untuk mempengaruhi pendapat dan meyakinkan audiens atau khalayak. Ini bisa dilakukan oleh seorang penjual, pemasar, oleh seorang guru, dosen, oleh seorang trainer, motivator, dan sebagainya. Yang ketiga, upacara atau seremonial untuk menghibur, pujian, memperingati, to entertain, praise, commemorate.
Jadi ini biasanya dilakukan suatu kebutuhan tertentu, misalnya pada acara ritual, misalnya sifat budaya, atau mungkin ritual keagamaan, ya, atau misalnya upacara peringatan hari nasional atau hari besar, itu bisa terjadi ada suatu public speaking. Yang keempat, awangan atau dadakan atau impromptu, di mana tanpa waktu persiapan, no time preparation. Jadi misalnya jikalau pada suatu acara atau kegiatan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian diminta secara mendadak, misalnya oleh panitia atau oleh pimpinan, ya, yang pada saat itu hadir, agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa memberikan suatu speech, orasi, berbicara di depan umum atau public speaking, untuk menyampaikan misalnya kata sambutan dan sebagainya. Itu sifatnya awangan, dadakan, atau impromptu. Iya, jadi ini sangat berguna, keterampilan berbicara di depan publik, ketika tiba-tiba diminta itu. Kalau kita tidak siap, tidak punya keterampilan, tentunya kita akan sangat-sangat tidak nyaman, bahkan bisa menolak, yang sifatnya nanti dampaknya mungkin kurang baik, ya, buat ke depan atau masa depan kita. Ya, contohnya adalah ketika pimpinan atau pejabat minta kita dan kita nggak siap, sebenarnya menunjukkan bahwa kita inkompeten di bidang tersebut, ya, khususnya dalam berbicara di depan publik. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah ini lebih mending dibandingkan impromptu, tapi juga masih kurang, yaitu minimal persiapan atau extemporaneous, atau minimal waktu persiapan. Jadi minimal time preparation ada, tapi sangat singkat. Misalnya besok meeting, ya, atau ada mata pelajaran mata kuliah, atau ada rapat Bapak dan Ibu Saudara sekalian, tiba-tiba sore ini, malam ini diminta besok berbicara atau berorasi atau menyampaikan suatu pidato. Nah, ya, waktunya ada, ya, tetapi kurang, gitu ya. Nah, ini keterampilan public speaking akan sangat berguna, bermanfaat untuk menyelamatkan diri, ya, Bapak, Ibu, saudari sekalian. Dan yang keenam adalah tipe debate, kombinasi terstruktur, ya, combination and structured. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pernah melihat acara debat, misalnya capres, ya, atau mungkin calon pimpinan tertentu, ya, baik di perusahaan, di organisasi, atau di ruang lingkup yang lebih luas, ya, ada acara debat. Itu ternyata butuh juga keterampilan public speaking, ya. Jadi para calon pejabat, calon pimpinan, ya, itu ternyata beliau-beliau juga harus diperlengkapi dengan keterampilan public speaking. Ya, jadi itu manfaat lainnya. Ya, itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, 6 tipe-tipe public speaking, ya, yang dimana saya coba jelaskan juga kaitannya, contohnya, dan sebagian juga ada saya berikan manfaatnya. Ketika kita bisa memiliki keterampilan berbicara di depan publik atau di depan umum dengan percaya diri dan bisa mempengaruhi atau meyakinkan audiens atau khalayak yang hadir pada saat itu. Demikian. Apa tujuan public speaking? What do you want to achieve? Jadi apa yang ingin kita capai ketika kita berbicara di depan publik atau di depan umum? Ada 6 yang perlu peserta ketahui di sini. Yang pertama adalah tujuannya untuk menginformasikan sesuatu hal, to inform, kepada audiens atau khalayak. Contohnya menyampaikan pengumuman, ya. Yang kedua, untuk menghibur, to entertain, ya. Contohnya melawak, ya, joke. Sekarang ini sedang ramai tentang stand up comedy. Ternyata stand up comedy juga sebagai sarana untuk menghibur
membutuhkan keterampilan berbicara di depan umum. Yang ketiga, untuk mendidik atau mengajar, to educate. Misalnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau dosen, baik di sekolah maupun di kampus. Yang keempat, untuk membangkitkan, menggugah, membangun, arouse, to rouse. Ini bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik oleh atasan, oleh pendidik, ya, oleh penghibur tadi ya, stand up comedy, trainer, motivator, atau siapapun yang pada saat itu berbicara di depan publik. Yang kelima, untuk mengajak, membujuk, meyakinkan, to persuade. Ini paling banyak dilakukan oleh para penjual, salesperson, atau para pemasar, marketer, tapi sebenarnya bisa dilakukan juga oleh siapapun yang berbicara di depan publik. Ketika mereka mengajak, membujuk, atau meyakinkan audiens atau khalayak tentang suatu hal yang mereka sampaikan, sebenarnya para public speaker tersebut sedang melakukan to persuade, untuk mengajak, membujuk, atau meyakinkan audiens atau khalayak yang hadir pada saat itu. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuannya adalah untuk menggerakkan, untuk bertindak, move to action. Ya, jadi misalnya seorang public speaker setelah berbicara di depan khalayak atau audiens, dia akan mengajak, entah itu mengajak untuk membeli produk atau servis pelayanan yang dijual atau dipasarkan, atau mengajak untuk mempraktekkan materi yang sudah disampaikan, atau mengajak untuk melakukan hal lain apapun yang terkait dengan hal atau topik yang disampaikan oleh pembicara dalam kesempatan tersebut. Itulah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, 6 tujuan public speaking, 6 tujuan ketika kita melakukan berbicara di depan umum atau publik. Demikian. Apa sih manfaat public speaking? Tentunya sangat banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh ketika kita berbicara di depan publik. Salah satu hal mendasar kelebihan berbicara di depan publik dibandingkan misalnya dengan berbicara antar pribadi atau interpersonal communication skill. Public speaking dimasukkan dalam kategori public communication, di mana seseorang berbicara kepada lebih dari satu orang yang dianggap sebagai mitra komunikasi atau khalayak atau audiens yang hadir pada saat itu. Sedangkan pada komunikasi antara pribadi atau interpersonal communication skill hanya berbicara dari satu orang kepada orang lain, yang pada saat itu juga satu orang pribadi yang lain. Artinya di sini sebenarnya dari sisi jumlah audiens atau khalayak, maka public speaking memiliki kelebihan, manfaat, keuntungan, bisa menyampaikan suatu informasi secara sekaligus kepada lebih dari satu orang. Bahkan bisa jadi lebih dari 5, lebih dari 10, bahkan bisa lebih dari 100. Artinya bisa menghemat waktu, sumber daya, tapi di sisi lain kita bisa meningkatkan pencapaian produktivitas kita. Karena kita bisa menyampaikan suatu hal pada satu waktu kepada khalayak atau audiens dengan jumlah yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan kalau kita bicara satu persatu kepada satu orang yang lain. Itu salah satu manfaat yang pasti diperoleh, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, bisnis, ataupun sosial. Manfaat lainnya, dengan keterampilan public speaking yang kita miliki,
seperti sudah dibahas pada bagian pendahuluan, ternyata bisa meningkatkan peluang kita untuk lebih maju, lebih berkembang, baik dalam pendidikan, sebagai siswa atau mahasiswa, ya, dalam pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai pimpinan perusahaan, ya, atau dalam bidang bisnis, ya, kita sebagai owner, ya, sebagai pemilik bisnis, juga bisa meningkatkan komunikasi, misalnya dengan pelanggan atau prospek kita dalam jumlah yang relatif besar, ya, dibandingkan dengan komunikasi interpersonal yang hanya satu kepada satu orang lain. Dalam bidang sosial, misalnya di lingkungan rukun tetangga kita, rukun warga, atau yang lebih luas, di mana kita bisa berorasi, bisa melakukan pidato, ya, kepada tetangga kita, pada rekan-rekan kita dalam jumlah yang besar, dan tentunya ini akan sangat berguna, ya, bukan karena melihat sisi jumlah saja, tapi juga bisa saja kita meningkatkan kredibilitas, ya, meningkatkan penghargaan mereka kepada kita, bisa meningkatkan image atau citra kita di mata orang lain. Jadi sebenarnya manfaat dari public speaking ini sangat banyak. Bahkan kalau dikaitkan dengan misalnya bisnis, bisa meningkatkan profit, keuntungan, omset, pendapatan. Kenapa? Karena seorang pebisnis, ya, atau seorang marketer, pemasar, atau seorang penjual atau sales, ketika dia melakukan public speaking, menyampaikan sesuatu, bisa jadi akan dapat mempengaruhi prospek atau calon pembeli untuk membeli produk atau jasa yang dipasarkan oleh orang-orang tersebut. Tentunya ini bisa meningkatkan pendapatan maupun keuntungan. Dalam sisi karir, tentunya seperti yang tadi sedikit disinggung bahwa tentunya bisa mempengaruhi, ya, kenaikan gaji, promosi jabatan, ya, dengan kemampuan kita dalam berbicara di depan publik. Untuk adik-adik, untuk teman-teman, ya, yang sedang sekolah, studi, baik itu siswa maupun mahasiswa, keterampilan berbicara di depan publik bisa juga membantu pencapaian nilai. Ya, misalnya ada tugas presentasi dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen, ya tentunya dengan kemampuan public speaking ini bisa meningkatkan pencapaian, ya, nilai prestasi yang diakibatkan oleh kemampuannya untuk meyakinkan, mempengaruhi kepada audiens, misalnya teman mahasiswa, bahkan kepada Bapak Ibu guru maupun dosen. Demikian manfaat secara keseluruhan dari berbicara di depan publik atau public speaking ini. Dan masih banyak Bapak Ibu, saudara sekalian, manfaat dari public speaking ini yang tentunya tidak kita bisa bahas satu persatu di kesempatan ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencari lebih tahu manfaatnya yang begitu besar jikalau kita bisa meningkatkan keterampilan berbicara di depan publik sehingga kita bisa tampil percaya diri, mempengaruhi dan meyakinkan audiens atau khalayak yang hadir pada saat tersebut. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Sampai bertemu di sesi atau kesempatan yang berikutnya. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Bagian 3. Kunci sukses komunikasi dalam public speaking.
Kunci sukses komunikasi dalam public speaking. 3 V. V yang pertama adalah verbal atau kata-kata. V kedua adalah voice atau suara. Dan V ketiga adalah visual atau penampilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian, menyatakan bahwa verbal atau kata-kata bisa memberikan dampak sampai dengan 7% dalam komunikasi. Sedangkan voice atau suara bisa memberikan dampak sampai dengan 38% dalam komunikasi. Dan visual atau penampilan bisa memberikan dampak sampai dengan 55% dalam komunikasi. Contoh pembicara yang memiliki kekuatan dalam suara atau voice adalah Martin Luther King Jr. Walaupun orang di dunia mengenal dia dengan pidatonya yang sangat terkenal dengan topik I Have a Dream, tetapi di balik kata-kata pidato yang diucapkan, sebenarnya Martin Luther King Jr. juga memiliki kemampuan vokal yang di atas rata-rata pembicara publik pada umumnya. Tentunya di luar Martin Luther King Jr. masih banyak para pembicara yang memiliki kekuatan voice atau suara. Pada kesempatan ini, saya hanya menyampaikan satu dari sekian banyak yang bisa dijadikan contoh untuk kita, bagi kita semuanya dalam meningkatkan kualitas kemampuan kita dalam berbicara di depan publik lewat kekuatan suara atau voice kita. Contoh pembicara yang memiliki kekuatan dalam kata-kata atau verbal adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Konon, beliau memiliki kemampuan untuk berbicara dalam 7 bahasa internasional di luar bahasa Indonesia. Dan dalam setiap pidato orasi yang disampaikan di depan halayak ramai, khususnya rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesannya, ide-idenya, pemikiran-pemikirannya dalam rangkaian kata-kata yang sangat indah dan sangat luar biasa kekuatannya, sehingga bisa mempengaruhi dan meyakinkan audiens atau khalayak untuk menerima ide, pendapat, pemikiran yang disampaikan oleh beliau dalam orasi atau pidatonya. Contoh pembicara yang memiliki kekuatan dalam penampilan atau visual adalah Mary Riana. Selain memiliki penampilan yang menarik, beliau juga walaupun seorang wanita bisa menunjukkan kekuatan bahasa tubuhnya. Selain sebagai pengusaha, Mary Riana juga dikenal seorang penulis buku terkenal yang bukunya tercetak secara bestseller, terjual di seluruh Indonesia. Selain itu, beliau juga saat ini adalah salah satu motivator terbaik di Indonesia. Dan terakhir, pembicara yang memiliki kekuatan baik visual, voice, maupun verbal yang di atas rata-rata dan sangat jarang ditemukan di seantero bumi ini adalah Anthony Robbins. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian memperhatikan di channelnya di YouTube Anthony Robbins atau Tony Robbins, silahkan untuk diperhatikan. Maka kita bisa mengamati bahwa selain bahasa tubuhnya yang begitu kuat, selain juga suaranya yang begitu luar biasa, Anthony Robbins juga memiliki kemampuan untuk memilih kata-kata atau verbal yang cerdik, cermat, dan tepat. Sehingga yang bersangkutan, Anthony Robbins bisa mengkombinasikan dan mensinergikan baik visual, voice, maupun verbal,
sehingga memberikan dampak yang luar biasa. Selain kelihatan yang bersangkutan, beliau ini kelihatan sangat percaya diri, tapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens dan khalayak dengan dampak yang sangat maksimal. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, contoh-contoh para pembicara yang memiliki kekuatan dalam konteks 3V, yaitu visual, voice, dan verbal. Dan jikalau Bapak dan Ibu saudara sekalian ingin belajar lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan public speaking-nya, bisa terus melatih dirinya seperti para pembicara-pembicara tersebut untuk agar Bapak dan Ibu sekalian memiliki kemampuan baik visual, ya, yang ditunjukkan lewat bahasa tubuh dan penampilan, voice, suara yang juga bisa ditampilkan, didengar oleh audiens, dan juga tentunya verbal, pemilihan kata-kata yang tepat, cermat, tetapi juga tentunya enak didengar oleh audiens. Sehingga pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa meyakinkan dan mempengaruhi dengan penuh percaya diri pada khalayak atau audiens yang hadir. Demikian. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Sampai bertemu di sesi atau kesempatan yang berikutnya. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Pembicara publik berpengaruh. Penutup dan tindakan. Kesimpulan dari program pembelajaran ini adalah bahwa semua orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk dapat menjadi pembicara publik berpengaruh. Yang pertama adalah percaya diri, serta kedua adalah dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jadi siapapun kita, siapapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita semua punya potensi dan kesempatan yang sama untuk dapat menjadi pembicara publik berpengaruh, influencer public speaker. Dan pesan saya, jadilah pembicara publik berpengaruh dan katakan kepada diri kita masing-masing, saya mau, saya bisa, yes, yes, yes. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin saat ini baru mempelajari bagaimana cara untuk berbicara di depan umum, baru belajar untuk menjadi seorang pembicara publik, menjadi seorang public speaker, yang mungkin masih kurang percaya diri, masih belum terlalu yakin bahwa kita bisa mempengaruhi, meyakinkan orang lain, bisa tampil optimal. Ada satu quotes, kata-kata dari Ralph Waldo Emerson, ya, yang menyatakan bahwa all the great speakers were bad speakers at first. Yang artinya kira-kira kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua pembicara hebat, siapapun itu, adalah pembicara yang buruk pada awalnya. Jadi artinya apa? Semua orang perlu proses, perlu latihan, perlu belajar, perlu praktek, agar dia yang awalnya mungkin kurang terampil, kurang mampu, kurang pede, setelah dia menaikkan jam bicaranya, setelah dia banyak berlatih dan praktek, maka dia bisa menjadi seorang pembicara hebat. Jadi siapapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Anda pasti bisa kalau Anda mau. Ya, pasti bisa kalau Anda mau. Saya bisa.
kita mau, kita bisa untuk menjadi pembicara publik yang berpengaruh, influencer, public speaker. Jadi salah satu bonus ya yang ingin saya sharingkan kepada peserta program pembelajaran ini adalah komunitas kita yang eksklusif, yang punya suatu tujuan adalah misinya, alasannya adalah supaya kita bisa terus belajar dan berbagi untuk hari esok yang lebih baik. Ya, jadi di sini saya pribadi, Andi Haidir, mengajak ya dengan segala kerendahan hati untuk bergabung kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya tentunya tidak dipungut bayaran, dengan grup, ada 2 grup ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa bergabung dengan salah satu atau keduanya. Jadi ada, kalau di Facebook itu kita punya grup Indonesia Speaker and Presenter Community. Jadi kalau diklik ya, di search ya, grup Indonesia Speaker and Presenter Community, itu pasti akan ketemu. Ya, jadi nanti bisa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa minta untuk bergabung ya, nanti oleh panitia akan di-approve, disetujui ya. Itu ada di Facebook. Nah, grup yang kedua, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada yang berminat ya, atau memang sekarang sudah menjadi trainer atau coach ya, silakan bergabung. Hanya ini bukan di Facebook, tapi di platformnya linkedin.com. Ya, jadi ini biasanya komunitas profesional dan juga para pebisnis, investor ya. Jadi memang sedikit lebih formal dibanding di Facebook ya. Kalau Facebook itu kan lebih benar-benar sosial. Ini juga sosial, tapi lebih banyak konteksnya secara, misalnya kita karyawan ya, atau pengacara, atau pebisnis, atau investor, itu mereka banyak di situ dan membuat grup-grup juga ya, selain punya profil akun pribadi seperti di Facebook ya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk bergabung dengan grupnya Indonesia Trainer and Coach Community ya. Jadi anggotanya sudah cukup banyak. Nah, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk saling belajar dan berbagi. Jadi kita latih juga. Jadi bisa di sana, justru kalau kita ada pengetahuan kita share, tapi kalau kita ada informasi baru juga kita bisa pelajari. Ya, ini menciptakan suatu siklus supaya grupnya juga lebih aktif ya, lebih ramai dan lebih bermanfaat ya. Jadi semacam knowledge sharing and learning ya. Dan nanti saya juga mungkin akan berbagi di sana dengan hal-hal yang berkaitan dengan topiknya sesuai dengan konteks grupnya. Ya, jadi bergabunglah secara gratis dengan grup Indonesia Speaker and Presenter Community di Facebook dan Indonesia Trainer and Coach Community di LinkedIn ya. Oke ya, komunitas belajar dan berbagi untuk hari esok yang lebih baik. Ya, ini adalah salah satu tools juga ya, supaya kita bisa terus mengembangkan diri ya sepanjang hidup kita ya, lifelong learning. Terima kasih. Dan pesan saya yang terakhir adalah jangan lupa bertindak. Take action now. Ayo bertindak sekarang juga. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dengan saya, instruktur Anda, Coach Andi Haidir. Sampai bertemu di sesi atau kesempatan yang berikutnya. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini.
Selamat bertemu kembali dengan saya Coach Andi Haidir. Di sini saya akan sharing sesuatu yang masih lanjutannya dari yang terdahulu. Di sini bagaimana cara untuk memberikan suatu speech ya atau orasi ya, public speaking depan khalayak audience yang tentunya lebih dari 1 atau 2 orang. Ya, jadi ini seringkali kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh seorang yang baru mungkin belajar atau melatih diri untuk tampil memberikan orasi, public speaker, berbicara depan orang, pelakunya public speaker tapi aktivitasnya public speaking. Atau juga memberikan suatu presentasi, presenting something ya, to audience ya. Nah, kesalahan yang pertama adalah mereka biasanya fokus pada apa yang mereka sampaikan tanpa memiliki tujuan yang jelas. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau memberikan suatu pesan, sama dengan komunikasi secara umum, maka adalah kita harus tahu tujuan kita untuk memberikan orasi, ya speech, ya pidato, maupun presentasi apa. Itu penting. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan tools seperti PowerPoint dan alat bantu lainnya, itu bisa dimasukkan pada slide awal, yaitu adalah tujuan dari presentasi, objective of presentation. Itu bisa dimasukkan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu hanya mendadak, bahkan itu sifatnya tidak menggunakan alat bantu, Bapak dan Ibu sekalian harus setting dulu di pikirannya. Tujuan saya untuk memberikan orasi, pidato, presentasi ini apa? Gitu, ya, tujuannya apa? Misalnya adalah mau menyampaikan kebijakan pesan dari pimpinan, dari top management, atau ingin mengucapkan atau akan mengucapkan selamat atas keberhasilan seseorang atau anggota tim tertentu atau tim tertentu ya, atau bisa juga untuk mempromosikan suatu produk ya, ini untuk marketing ya untuk mempromosikan suatu produk, atau juga untuk mengajukan suatu proposal something ya kepada top management misalnya, atau ingin mengucapkan terima kasih ya, bisa banyak hal tujuannya. Itu penting ditetapkan sebelum kita memberikan suatu orasi atau speech atau bahkan mempresentasikan suatu hal ya. Nah, yang kedua yang sering kali dilupakan oleh seorang yang mungkin sedang berusaha untuk menjadi seorang public speaker atau presenter adalah apa? Mereka tidak tahu atau benar-benar memahami siapa audience pendengar mereka. Ya, ini sering kali terjadi apa nanti? Ya, bahasa yang diucapkan ya atau pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan dari audience. Ya, jadi ketika kita tahu audiensnya siapa, maka pemilihan bahasanya pun, pemilihan kata-katanya pun, ya cara kita mengkomunikasikan juga akan berbeda. Contoh, kalau kita berbicara kepada anak-anak, sekolah tentunya kita akan berbicara dalam bahasa anak-anak. Selamat pagi adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Kak Andi. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips cara untuk belajar, untuk menghadapi ujian nasional. Ya, adik-adik tentunya kakak juga dulu pernah belajar seperti adik-adik. Ya, nah itu contohnya ketika kita menghadapi misalnya siswa yang mereka akan menghadapi UNAS, kita memberikan suatu tips misalnya ya, atau kita bicara misalnya kepada top management. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu direksi top management. Perkenalkan nama saya Andi Haidir. Saya di sini adalah sebagai perwakilan dari Divisi Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal ya yang akan disampaikan pada Bapak Ibu Top Management tentang apa yang akan kita lakukan oleh Divisi HR di tahun 2022. Ya, di sini juga kami akan sampaikan beberapa data ya yang menyangkut biaya, ya juga menyangkut mungkin sisi benefitnya, keuntungannya, dan bahkan bisnis proses yang akan kita usulkan kepada Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Ya, itu adalah kalau misalnya kita bicara kepada top management. Ya, tapi kalau kita sedang menjual produk, misalnya katakanlah kepada ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu ya banyaknya ya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, perkenalkan nama saya Andi Haidir. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu informasi mengenai produk kita yang paling kita unggulkan. Produk ini adalah produk yang sangat bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, salah satunya adalah bisa mengurangi berat badan dengan cara yang aman, ya, hanya mengkonsumsi setiap hari saja, dan bahkan juga bisa menunda penuaan, anti-aging, ya. Ibu lebih slim, ya, tapi juga bisa menjadi lebih cantik, ya, lebih awet muda, ya. Ibu-ibu tentunya tertarik ya
Oke, nah itu misalnya contohnya ketika kita memberikan suatu orasi speech kepada ibu-ibu yang kita mempromosikan suatu produk kecantikan. Ya, tadi pertama adalah tujuannya kita harus jelas, yang kedua kita harus paham benar-benar audiensnya siapa yang kita hadapi, dan tentunya pesan yang kita sampaikan, kontennya, isinya, dan juga cara kita untuk menyampaikannya, konteksnya, delivery-nya, how to communicate, itu akan disesuaikan dengan tujuan dan orasi atau presentasi kita, dan juga audiens kita siapa. Ya, itu tips kali ini dari saya, Coach Andi Haidil. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Selamat bertemu kembali dengan saya Coach Andi Haidil. Ya, kita melanjutkan sesi terdahulu. Ya, apa yang pernah saya sampaikan masih terkait dengan public speaking. Kita memberikan suatu orasi di depan publik. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang struktur kita ketika kita memberikan orasi atau presentasi. Ini sangat sederhana sekalian, tapi banyak orang ya, public speaker maupun presenter yang apalagi pada awal-awal mereka belajar untuk melatih diri, seringkali melupakan prinsip dasar ini. It's very simple. Apa itu? Pertama, secara struktur kita harus ada namanya opening, pembukaan. Ya, opening, pembukaan. Ya, ini biasanya berisi apa? Perkenalan diri dan menyampaikan tujuan kita berbicara. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Haidil. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan ya tujuannya apa Bapak Ibu sampaikan, yaitu opening ya, opening ya. Dan di sini bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk membangun keakraban, rapport dengan peserta. Iya, jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, pembukaan itu begitu powerful sehingga bukan hanya jelas apa yang Bapak dan Ibu mau sampaikan, juga tujuannya apa, memperkenalkan diri, tapi juga ini adalah kesempatan untuk membuka, untuk membangun keakraban dengan audiens. Opening. Nah, yang kedua adalah ini biasanya adalah inti core dari speech, pidato maupun presentasi Bapak dan Ibu. Itu adalah apa? Bagian body of presentations. Ya, badinya, intinya, badannya apa? Biasanya adalah inti apa, materi apa yang akan Bapak dan Ibu sampaikan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menyampaikan sesuatu pesan, misalnya Bapak dan Ibu adalah untuk memotivasi, maka pada bagian body of presentation atau body of speech Bapak dan Ibu adalah diisi dengan isi tentang bagaimana memotivasi. Contohnya, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan caranya ya, bagaimana untuk memotivasi diri sendiri agar Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa mencapai target pekerjaan, tetapi dengan cara yang sangat termotivasi. Ya, jadi bukan karena paksaan, tapi dengan termotivasi, dengan cara kita dengan senang hati, dengan sukacita, dengan ikhlas, ya, dengan rela, sehingga kita benar-benar dengan semangat yang kita miliki kita bisa mencapai target di tahun 2021 ini. Contohnya seperti itu, dijelaskan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan alat bantu seperti PowerPoint dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian bisa dibantu itu adalah dengan menggunakan slide, ya, slide juga bisa ditambahkan mungkin film, ya, permainan dan sebagainya. That's body of presentation atau body of speech. Itu bagian inti dari ketika kita memberikan speech, pidato maupun presentasi, ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, berarti kalau ada opening, body, ada closing, ya. Ada buka, ada isi, ada badannya, ada tutupnya. Penutupnya apa? Closingnya.
Nah, closing ini bisa jadi adalah yang paling umum dilakukan dalam mensamarikan, ya. Jadi meringkas apa yang sudah kita sampaikan. Contohnya adalah misalnya, Bapak sekalian, jadi itulah presentasi saya pada kesempatan siang ini. Jadi cara kita untuk motivasi adalah demikian, Bapak sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Itu closing yang paling umum, meringkas dan menutup langsung, ya. Tapi bisa juga adalah suatu ajakan. Ya, bisa suatu ajakan. Jadi Bapak sekalian, setelah hadir di ruangan ini, saya mengajak Bapak sekalian untuk kita mulai memperbaiki perilaku kerja kita di tempat kerja, ya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Ajakan. Ya, kalau seorang penjual atau seorang marketer, seller atau marketer, bisa juga closing ini adalah penutup ini adalah suatu ajakan untuk melakukan pembelian. Baiklah Bapak sekalian, ya, jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang berminat untuk memberi produk dari kami yang luar biasa ini, bagi yang berminat silahkan untuk, ya, dari tempat duduknya dipersilakan untuk ke belakang, ya, untuk langsung mendaftar. Dan bagi 10 pembeli pertama hari ini maka mendapatkan diskon khusus sebesar 30%. Hanya hari ini saja. Itu closing juga, ya, untuk seorang seller atau marketer. Tapi yang pasti adalah Bapak sekalian jangan melupakan bagian penutup ini. Jadi ada opening, ada body, ada closing, ada pembuka, ada isi, bagian utama dari presentasi atau pidato kita, dan ada penutupnya. Ya, jadi itu tips dari saya, Coach Andy Haidir, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada waktu yang akan datang. Salam sukses. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Ya, jangan lupa like, follow, subscribe, dan berikan komentar di bawah ini.